Kembali lagi di podcast Musuh Masyarakat bersama saya Tretan Muslim dan saya Adriano Kalbi. Selamat tahun baru 2023. Yoi. Aduh, Ada resolusi-resolusi kan? Resolusinya semoga talent-talent Emily jauh dari masalah. Itu resolusi tiap tahun kalau itu. Ya kan, tapi di 2023 ini kita disambut bukan dengan dolar melemah, bukan. Bensin turun. Kalah semua berita itu. Kalah. Dengan perselingkuhan. Mbak-mbak dengan suaminya selingkuh sama mertuanya. Gitu. Gokil. Gini ya. Ini yang tahu awalnya hanya keluarga dekatnya. Betul. Ya kan? Betul. Dan sekarang di podcast Densu aja 20 juta orang yang nonton. Bangsat. Iya. Itu kemarin dia 1 day ago, yang aku pas dia baru upload 1 day ago itu 11 juta. 11 juta. Gila ya. Rekor YouTube. Rekor kayaknya tuh rekor YouTube sih. Satu hari ya. Speed gokil. ya. Di Om Deddy ketemu The Rock aja nggak secepat itu kayaknya. Ya kan? Kecuali Om Deddy cerita, Om Deddy pernah Apa? nyium mertuanya. Waduh. Itu beda lagi ya. Ya sekali lagi ya, kalau kita survei deh, kita bahas channel Densu aja dikit nih. Ya. Tertinggi upload itu adalah sekarang itu dia, suamiku selingkuh dengan ibuku, 20 juta. Gokil. Kita scroll ke bawah, ada beberapa video pesulap merah dan lain-lain. Ada video bersama Yusuf Hamka. Ya. Dia orang yang bangun tol, dia udah mualaf juga, udah banyak jasanya, dia disebut tokoh NU juga ya. Ya. Yusuf Hamka yang sudah jelas jasanya pada negara ini hanya 7 juta, kalah dengan suamiku selingkuh dengan ibu mertua. Gokil. Gila. Sebelum itu juga ada kemarin Rian Dono sama Yesi. Ngapain? Yang nggak jadi nikah gara-gara minta sertifikat rumah. Oh iya benar. Kita bahas dikit dulu. Menurut ente boleh nggak cewek minta begitu? Dan setelah disurvei memang rumah Yesi banyak harus yang direnovasi memang. Kata netizen. Kalau ente sendiri, kalau cewek di awal langsung minta rumah, ya tergantung konsensusnya apa. Maksudnya ini sebagai uang panai. Nggak mungkin dia nggak terima karena dadakan mungkin. Dadakan. Kalau dadakan sih kalau memang nggak sanggup mundur nggak apa-apa. Iya. Begitu. Dikira janjinya nggak gitu kali awalnya. Ya mungkin katanya awalnya uang mahar tanggal cantik aja. Bukan sertifikat rumah. Nomor rumah cantik juga bang. Ya. Tapi ini kan masalah pribadi. Ini kata undur ke Rian Dono. Ini kan masalah pribadi. Orang batal nikah. Iya. Yang aku penasaran nih, kenapa itu harus dipost di sosmed? Betul. Gue juga. Itu doang. Kenapa itu orang harus tahu? Apakah Anda berharap orang akan penggalangan dana beli rumah untuk Yesi? Anda bukan Prita dulu. Koin untuk Prita. Koin untuk Yesi nggak ada bro. Apa harapannya? Iya. Ingin jadiin pelajaran. Kalau jadiin pelajaran jangan ditayangin dong muka orangnya. Mungkin inisialnya. dia ini korban gaslighting. Gimana tuh? Korban gaslighting. Jadi dia tahu bener. Terus pasangannya nyalain dia. Terus dia gua nggak ada backup. Awas ya, ku cari dukungan gitu. Oh. Sorry, aku di Twitter masih baru paham gaslighting. Bukan, sebelumnya lagi. Apa? Cancel culture. Baru sebatas itu aku. Gaslighting. Aku itu flashbang di PUBG ya. Gue juga kayak gitu. Gue kira gaslighting tuh orang dipanas-panasin. Bukan, ternyata gaslighting itu lu bener tapi dibalik-balikin jadi lu yang salah. Akhirnya dia butuh dukungan orang. Iya. Nah, butuh afirmasi banyak orang. Maksudnya saat Yesi ini, kita nggak apa-apa sebut nama ya, karena dia udah rame juga. Dia saat ngepost apa sih yang diharapkan? Iya. Dia mengharapkan kasihan. Ya pasti kasihan dong. Yang ada malah dia yang disikat. Iya. Lagian lu cewek minta sertifikat rumah, dan kalau minta mahar tuh kan, ya ini hadis katanya, hadis kan. Iya. Yang paling baik yang tidak kecil, menyulitkan, yang tidak menyulitkan. Kalau langsung minta sertifikat dan dadakan, maksudnya kita udah DP gitu, kayaknya sertifikat rumah bagus deh. Gitu. Anda ngurus KPR dikira gampang ya kan? Tapi mungkin kita harus kasih tahu stance kita dulu. Nah, ini untuk episode kali ini. Episode kali ini adalah karena banyaknya aib-aib yang sudah tidak ada sensornya lagi ya. Iya. Sudah mengalahkan Yusuf Hamka, view-nya 20 juta. Kita setuju mengumbar aib buruk
Ya, kami setuju mengumbar aib buruk. Aib buruk harus diumbar. Ya, sebelum kita masuk ke kasus perselingkuhan dengan ibu mertua, Ya. mungkin gua rasa harapan sukses tertingginya ya menurut gua, Ya. itu ada di layangan putus. Layangan iya, putus itu tahu. kan juga menurut gua mengumbar aib lah. Maksudnya perselingkuhannya dia, cerita aslinya dia bikin. Layangan putus itu asli. Asli itu ceritanya dia. Ceritanya yang punya film, punya series. Yang punya series. Jadi si Ya ibu Allah. itu Mantes. jadi si ibu itu pertama apa status Facebook ya kalau nggak salah ya. Pokoknya apa terus jadi buku. Jadi buku terus jadi series. Berarti tokonya real semua ini. Real. Pantes. Ada event-event yang dieksagerasi demi kebutuhan sinema, tapi Iya. itu real. It's my dream itu real ternyata. Ismail pengen ke Turki ya? Iya. Ya Allah. Ya, gua rasa mungkin netizen ini udah mulai melek ini IP. Kepemilikan IP Nah. berujung banyak rezeki. Wih, Iya. Mau justru terinspirasi dari layangan putus ya. bisa jadi. Gua rasa pertama kali yang punya bikin ada komersial suksesnya itu adalah Layangan putus. Berarti memang aib harus diumbar, salah satunya itu akan membuat bisa jadi stories yang bagus untuk dijual, Pak. Iya. Ya kan? Aku kalau diadu layangan putus, aku belum nonton layangan putus. Ya. Itu intinya katanya Anya Geraldine pelakornya gitu. Iya. Lebih sadis mana daripada kasus suami selingkuh sama mertua? Kalau menurut lu? Lebih seru mana kalau difilmin? Oh, mertua lah. Mertua ya? Iya. Kayak ini dia terinspirasi dari Brazer. Iya, betul. Orang tuh nggak bisa membedakan betul. Plot porno dengan plot dunia nyata. Bangsat, berarti itu bokep real life tuh ya? Bokep real life itu. Aku kayaknya cowoknya lagi mandi keluar pakai anduk, terus kebuka kegep mertua. Kok ibu di sini? Bangsat. Terus langsung di. Kenapa? Kan ibunya dia ibumu juga. Oh iya. Terus Anjing lebih aneh lagi, Pak. pas cowoknya lagi tiduran, mertuanya datang pakai lingerie gitu. Aku terpaksa melihat barang tadi. Asyik. Rusak. Tapi memang nggak tahu kenapa gini, orang mesum, orang berbuat wadidew, orang gini. Menurut ente itu kan ibunya sendiri, bukan menurut ente memang. Iya, emang ibunya menurut sendiri. kakek itu ibunya sendiri. Karena teori gaslighting tadi, kok bisa orang ini gini, kalau di sosmed doang aku masih sadar. Ini datang ke podcast. Iya, loh. di interview. Dia menceritain. Iya. Terus apa harapannya? Orang kayak dan orang nonton, Pak. Iya. Jadi kayaknya orang sekarang malas nonton TV sinetron karena ada sinetron real life. Bro. Ya ada. Ngapain nonton dulu Karangan. Ini mah cuma karangan. Ya. Yang real dong. Ini gitu. real, bro. Iya. Jadi kayak satu film podcast Densu ini 1,5 jam. Itu udah jadi alur plot film. Udah. Awalnya masalahnya apa, Iya. puncaknya apa, Iya. solusinya apa. Bangsat, jadi film anjir. Film audio visual ya. Tinggal ditambah-tambahin tengah-tengahnya. Pantes satu lamaran kok tatapannya lain. Pantes cemberut terus. tapi itu cerita tergila abad ini sih. Iya. Tapi jangan-jangan nih, mungkin itu juga terjadi di tempat-tempat lain, jangan-jangan terjadi kayak gitu juga. Cuma Banyak. belum ada yang spill. Iya. Nah, makanya yang aku heran adalah gini, aib keluarga itu kabarnya kan katanya harus dijaga. Ini Iya. kan aib ibunya. Iya. Dan Anda yang kena aib kalau mantan suaminya kan udah cerai gitu Iya, kan. Nah, iya. ini Anda mau musuhan sampai kapan? Iya. Anda 5 tahun lagi pasti WhatsApp Densu Anda. Iya. Tolong dihapus dong videonya. Yakin saya. Iya. Enggak, dan Saat bagi- Anda baikan sama ibunya, Iya. ini lebaran nih kan Salim doang, dihapus kagak. Gimana dia mengatasi ya? Ibu sih salah, tapi ngapain sih datang ke Densu? Nah, pasti gitu Iya, terus, iya, Pak. bener. Ya Enggak, kan? dan mau kenalan sama cowok berikutnya gimana? Siapa ibunya? Enggak si cewek itu. Karena sudah ini. Enggak, saya kenalan yang ini. Kayaknya pernah lihat ya. Yang itu ya Allah maaf ya gitu. Justru gampang. Kayaknya pernah lihat deh. Oh, gampang, yang harus aku taklukin bapakmu doang ya. Ibumu Gak bapak ibu. diskualifikasi bangsat. Ya karena kan mungkin dia emosi sesaat, harus Ya. cerita ke siapa. Maksud kenapa solusinya cerita di podcast gitu Iya, maksudnya. iya.
Iya. Apa yang Anda cari? Dukungan. Ya pasti Anda didukung. Pasti. Gue yakin ini jadi series. Ini pasti ada yang approach. Enggak, tapi aku yang heran ya. Plot twist apa yang Anda harapkan dari kisah yang sudah jelas ditonton di podcast itu? Awalnya bagaimana? Kendalanya bagaimana? Akhirnya selingkuh, akhirnya bubar. Ya sama persis dengan layangan putus Layangan itu. putus tuh udah ketebak semua, tapi orang masih nonton. Masih nonton. Ya. Tinggal paling apa namanya, tujuan daerahnya gitu. Iya. Mas, aku ini pengen ke Bogor, Mas. Gitu. Bogor it's my dream, Mas. Cimory Riverside it's my dream mungkin gitu ya. Cimory Riverside Diganti. Tapi gue juga bingung nih dari awal mulai si TikToker itu pengen surprise pacar yang LDR itu, terus di live, terus ternyata pas dibongkar ada cowok lagi sama cowok lain. Itu gue juga udah nggak paham sih sebetulnya dari situ. Dari situ aja kayak gue udah nggak paham. Ya harusnya cowok itu kalau diselingkuhin juga malu dong. Iya. Kan pasti anjir, ya lu Nora, pasti ada begitu. Kenapa pas live begitu tahu ada cowok, akhirnya ada cowok nih. Off aja gitu. Kenapa dia masih. Dan mohon maaf ya, saya nggak ada masalah sama orang itu. Dari cara dia nelpon mamanya, mama, ini loh mah ada cowok mah di kamar ini. Ya, ada kecil. Kalau pacaran diselingkuh masih nama orang tua. Iya. Ya. Itulah yang akhirnya menurut gue melahirkan Fajar Sad Boy. Kayaknya emang cowok-cowok tuh Fajar Sad Boy. Cowok-cowok kayaknya perjuangannya jadi keren, susah, jadi ambil angle sedih aja. Biar disukain cewek. Masa enggak. Dulu kita pengen disukain cewek tuh ngeband basket. Cool. Sekarang sedih banget. Iya, sedih. Jadi korban. Iya, playing victim. Tapi Fajar Sad Boy sih nangis terus sih dia bang. Kayak korban tsunami dia. Ngobrol-ngobrol gitu. Itu gua bilang itu kayaknya kan sekarang udah diambil manajemen kan. What? Diambil manajemen? Iya udah. Manajemen siapa? Manajemennya Denny Cagur. Gak apa-apa. Tapi kasihan Marcel ya. Saya capek loh dibikin joke kalau emang cuma. Bangsat. Tapi jenjang karirnya Fajar Sad Boy. Iya. Itu kayak ada Fajar very sad kayak gitu itu. Fajar desperate. Ya itu dia ada kontrak jadi kayak member JKT itu kayak nggak boleh pacaran tuh kalau jatuh cinta. Kalau pacaran udah habis. Kayak Radit dulu ya. Jomblo lama biar sedih ya. Harus ngumpet-ngumpet. Dia harus ngumpet-ngumpet. Ya kita kembali lagi ke bongkar-bongkar aib. Ini jauh dari masalah bongkar-bongkaran apa selingkuh gak jadi nikah. Ini sebelumnya lagi dulu di podcast FWB tahu nggak? Iya tahu. Podcast FWB Jakarta Undercover. Wah itu udah parah. Aku sih kita jangan ngomongin moral lah, kita bangsat juga lah. Tapi orang dengan lancar congornya gitu cerita. Gue sih udah pernah trisam ya. Iya. Body count gue gini. Body count gue sih kayaknya 18 deh. Gokil. Lemes gitu maksudnya gue yang nonton tuh gilu sendiri Pak. Ini bukan moral, kita bejat juga gitu. Tapi mungkin ya yang bahaya dari kita ngomong-ngomong kayak gini ya Pak. Apakah kita udah mulai tua makanya kita punya concern seperti jadi ini. Jadi boomer. Iya jadi boomer. Bukan, ini anak muda juga pasti lumayan resah. Karena ini kan gini, kalau di tongkrongan aja nih datang tiba-tiba anjir gue paling kesel sama cowok-cowok kayak gitu sih. Iya, di tongkrongan aja itu kan kalau nggak ditanya ya. Misalnya Cok ente kemarin itu sama cewek gitu nggak? Iya sih, baru dia jawab. Tapi kalau di tongkrong tiba-tiba datang, gua habis. Iya, waduh. Aduh, apaan sih gitu? Nah ini di nasional YouTube bro. Iya berat loh. Gofar Hilman kan 100 cewek katanya. Iya. Itu aja. Tapi kayaknya sekarang kalau cowok itu lebih dikira bangsat Pak. Iya makanya nggak boleh. Makanya tapi kalau cewek nggak bisa dikatain Pak. Benar. Makanya cowok cuma bisa sedih. Cewek boleh bangsa, cowok cuma bisa sedih kalau nggak mau kena cancel. Ya, yang aku bilang tadi di podcast FVB itu dia cerita ya gue pernah gini. Iya. Gue pernah sih gini. Enteng gitu ya. Terus ada yang sama tim bola berapa orang nonton loh? Hah? Apa dimaksud? Ya pokoknya adalah. Jadi gini ketemu belum pernah ketemu 11 orang. Enggak 11-11-nya lah. Sama beberapa orang di tim bola itu. Tim bola dari negara mana tadi belum pernah gitu. Gokil. Ya maksudnya masalahnya yang aku penasaran di satu orang tuanya. Ya.
Masa orang tua nggak ada YouTube sih? Bapakku aja di Madura. Oh, gue tahu Slim. Kayaknya semua yang memulai ini pertamanya adalah dan kayaknya orang berusaha mengikuti jejaknya. Kenapa boleh dibongkar? Kayaknya Okarin. Tapi emang Okarin kan dia baru pertama kali kan putus bikin press conference kan. yang nangis-nangis. Iya. Iya, tapi kan dia nggak sampai Belum cerita. aib. Tapi kan itu juga mesti udah jadi rahasia bukan? Oh iya sih, udah boleh nih nge-share Iya. deep talks nih. Meskipun sekarang dia juga udah berubah ya. Dia aja capek. Sampai ganti akun. Ganti akun. Ya itu asal usul akun-akun orang spill. Kecuali itu bukan aib, tapi orang tuanya sih. Iya. Orang tuanya masa nggak nonton, Pak? Ya. Kecuali orang tuanya udah tua kayak orang tua gua udah tua. Udah rabun senja, terus udah budak gitu, kayak udah nggak bisa nonton YouTube lagi gitu. Ya kan, tapi kalau masih ada gimana ya dia cerita begitu ya? Iya. Apa nggak ditegur? Ada orang-orang yang kan misalnya posting seksi aja ditegur. Kabarnya Anya Geraldine tuh kalau posting-posting begini gitu juga masih ditegur sama ibunya, Pak. Iya, iya. Nah, ini ada orang cerita bodycon 18 pernah ini enteng gitu. Itu salah satu asal usul orang jadi apa namanya? Jadi kayak wajar aja cerita. Kecuali dia nggak nganggap itu aib ya. Iya. Malah prestasi. Ya mungkin beda. emang gitu. Prestasi ya. Iya. Sama kayak konten LGBT di TikTok, Pak. Udah. Iya. Duh. Ragil. Iya, Ragil. Ragil udah berapa kali di ban TikTok sebetulnya? Masa di ban? Iya, dia udah berapa kali akunnya mati tuh. Bukannya TikTok mendukung LGBT? Enggak lah, TikTok kan RRC, enggak mungkin dia. Enggak, justru katanya konten NTV. Oh, diarah-arahin ya, diarah-arahin. LGBT disebarin, Pak. Iya, buat kan? negara-negara yang dia anggap musuh. Waduh. Tapi gua rasa kalau balik ke topik emang mungkin kayaknya lebih cepat bikin sensasi daripada jadi prestasi memang kayaknya jadi. Iya, kecuali memang tujuan Yesi, tujuan mbak-mbak ini jadi influencer ya mungkin ya. Maksudnya Iya. dia pengen itu bagus. Berarti salah satu gini, misalnya cewek ya, mohon maaf saya nggak rasis, nggak antisemitik ya, antisemitik. Cewek misalnya dia cuma cakep doang, tapi nggak ada kisah apanya. Apa mungkin orang kalau cerita gue tuh pernah gini, dia pengen pengen pansos atau pengen apa dengan cerita begitu? Mungkin cantik itu udah terlalu banyak ya. Terlalu banyak. Tapi cantik body count 20 dan yang ngaku jarang gitu. Jarang. Ya kan? Itu mungkin cara dia. Ini sekali lagi ya, kalau kalian cara pansos buntu, bisa seperti Yesi, bisa seperti ini. Soalnya menurut kita masih nggak masuk akal. Kenapa aib? Dan aib ibu Anda sendiri Anda ceritain di podcast Densu. Itu gokil sih. Karena podcast Dedi sepi. Gak mungkin kalau di podcast ini takut ditanya. Dia 5 tahun masih perawan tuh gitu. Aduh. Tapi ibu kamu masih perawan, bangsat. Enggak, dia tuh masih perawan udah selingkuh sama ibunya gitu. Enggak, tapi kalau berarti podcast episode terancur kayak ini. Bukan, kan kita membahas memang salah satu yang lagi hits kan? Karena ini cara yang baik untuk membuka tahun. Ini nggak dibahas karena ini beruntun dari TikToker ngebek cewek yang selingkuh, terus Rian Dono, terus ini juga ini paling wise menurut gue. Tapi kalau ini cara dia untuk cari sensasi dan biar terkenal, bisa sih endorse. Menurut ente endorse apa yang pas? Tisu untuk menggelap air mata yang terus kucur. Maaf, tisu yang mampu mengeringkan kesedihan diselingkuhi oleh ibu sendiri. Atau iklan CCTV Barbie gitu bisa. Betul, CCTV bisa. CCTV itu. Agar perselingkuhan tidak terjadi lagi di rumah Anda. Padahal dulu angle CCTV itu mencegah perampokan ya. Perampokan sekarang udah enggak, Pak. Selingkuh dalam rumah. Aduh. Anda curiga dengan ibu Anda sendiri? Iklan aja begitu. Anda curiga dengan ibu Anda sendiri? Pakai Bardi. Kenapa saya tahu? Saya telat pakai ini. Gitu. Ada aja kalau ada Bardi mungkin semua ini gak kejadian. Anjir gitu ya. Iya. Tagline-nya ya. Iya. Tapi gua waktu layangan putus keluar aja itu kayak anjing, ini gila banget sih menurut gua.
Apa aja? Gini, Aku gini. belum nonton lah ya kan putus. Ya intinya ya dia bercerita tentang kisahnya dia lah gitu. Jadi series dan itu hits di mana-mana. Tahu. Nah, maksud gua gini, dari dulu juga ada apapun bersumberkan kisah nyata ada gitu. Tapi kan kalau jadi lagu kan nggak gitu eksplisit ya gitu. Enggak, ini aku yakin cerita nikah ini pasti jadi sesuatu. Pasti ini udah pasti jadi sesuatu. Pasti jadi series jadi atau jadi film. Buat orang-orang yang passionnya pengen jadi penulis film gitu ya, ya imajinasi Anda sih akan kalah dengan kepedihan seseorang. Anda hanya akan berujung nulis cerita kepedihan orang. Karena apa nih original story apa sampah? Anda mau membayangkan ini gimana kalau ini nanti ditinggalin, ini kalau gini, kalau ntar ini, ada sequence begini, tai kucing tai gitu. kucing kalah. Sudah terjamin 20 juta view deh di Densu ya. Ya tapi yang aku lihat kalau di orang-orang ini diundang ke TV, menurutku apa bedanya acara TV dengan gosip-gosip ibu-ibu kampung anjir? Iya. Coba. Kalau di luar negeri kan selebriti itu channel itu kan selebritis Pak. Ya. Keeping up with Riandono di Keeping up with Kardashian kalau di luar negeri karena itu artis yang masalah artis. Kalau di sini masalah warga. Ya. Nggak usah diundang ke Trans TV aja datang ke tukang sayur. Ayo Bu, ada gosip apa Bu? Ke pasar, ayo Bu, ada gosip apa Bu? Ada yang cerai nggak nih? Begitu. Ya kan? Dan sejak kasus Riandono dan kasus Norma ini makin banyak orang Pak nanti Pak. Iya. Makin banyak orang yang gini, kalau suaminya yang di-spill atau istrinya yang salah di-spill menurutku masih wajar. Tapi kalau sudah ibunya sendiri Pak. Iya. Yeah. Kalau suami bisa cerai. Masa ibu sama ibu Anda cerai ya kan? Aku yakin ini awkward nih. Mending lebaran Anda pindah rumah deh ya kan. Udah gitu ibunya minta maaf di screenshot, di posting lagi anjir. Ibunya minta maafnya gimana? Ya Dek, apa ini tuh sekarang udah malu dirongrong orang sekampung. Anjir. Gitu. Itu Maafin salah aja, gimana pun juga ada surga di bawah telapak kaki ibu. Di posting. Oh, masih di bawa-bawa posting. Masih bawa-bawa surga di telapak kaki ibu. Ya. Aduh, ibunya salah sih. Tapi kalau Anda ngepost, tolong pokoknya apa gitu, tolong angkat tuh, udah nggak diangkat lah teleponnya gitu. Ya tapi kalau chat di post di screenshot terus di post tuh ibu Anda secara pinjol yang nagih-nagih ini sampai digituin Pak. Enggak, aku yakin gimana dia nanti lebaran Pak. Udah nggak ada lah lebaran. Sudah tidak ada. Ya oke, lebaran 1 tahun pertama aku masih marah padamu ibu. Iya. Anjir, itu salah satu manfaat tinggal di komplek perumahan. Iya. Yang orangnya nggak gitu ngurusin. Nggak gitu ngurusin. Mau Anda selingkuh sama satpam, sama bupati juga nggak akan ada yang ngerti. Tapi ada di kampung bro. Waktu itu ada yang sampai diusir gara-gara dia ibu-ibu punya 2 suami. Diusir, bajunya dilemparin, gila. Anjir, aduh, mohon maaf aku nggak bayangin. Memang ibunya Mbak ini salah. Oke, salah. Salahnya ya udah cukup mungkin dengan hukuman dicerain. Kenapa jadi masalah satu kampung? Bukan satu kampung, sekarang satu Indonesia yang tahu Pak. Sekarang didesakan untuk ngawinin mertuanya. Terus si cowoknya bilang nggak apa-apa kalau emang ini resiko yang harus saya tanggung gitu. Udah jadi trilogi nih. Nggak, bayangin ibu itu dia kemana-mana nggak bisa Pak. Nggak bisa. Dia ke Indomaret. Ada yang bisa diperbaiki? Nggak sekalian menantu Anda gitu Pak. Gua kira lihat Ferdi Sambo itu akan jadi series. Gua kira, tapi kalah sama ini. Aduh, iya sih. Dilibas. Ferdi Sambo sama ini lebih. Oh, kalah. Iya, kalau ngomongin data di YouTube ya. Iya. Di Densu 20 juta, belum lagi di Twitter, belum lagi di TikTok view-nya. Gila. Berapa, Pak? Karena ini kayaknya bener, mungkin ada kasus kayak gini. Cuma ini baru pertama orang yang nge-spill. Iya. Gitu. Tapi memang ini salah satu kasus perselingkuhan. Aduh, kalah lah. Selebritis luar negeri ada nggak sih luar negeri, misalnya Madonna sama mertuanya gitu. Gak ada. Marilyn Monroe sama Nggak ada. Presiden kalah Ya sih. kalah ini ya. Karena emang yang lo bilang tadi, yang mengerikan tuh kayak anjing, ini potongan Brazzer apa?
Tangan berantem apa Mofos kayaknya Mofos. Ada Mofos. Ya sekali lagi teman-teman ya, kalau ternyata kalau ngumbar aib Anda merasa dapat dukungan, ya silakan. Tapi siap Anda awkward dengan ibu Anda, ya kan? Kalau Anda merasa ngumbar aib, jadi gini, Rian Dono sama Yesi itu dia saling tuduh-tuduhan. Ya. Aduh, ini jadi panjang banget kan. Itu di berita online ada. Ini dia profil lengkap Rian Dono. Siapa yang pernah bangsat? Siapa yang Ada keterangan loh, ini profil lengkap loh. Ngapain Gokil. gitu kita harus profil lengkapnya, bro? Gokil. Ya kan? Enggak, jadi kan Rian Dono nyepil. Ini batal nikah gara-gara minta ini. Yesinya nggak terima, Pak. Ini Rian Dono ternyata yang ini. Iya. Nah, ini kalau Anda merasa mendapat dukungan, ini sebenarnya spill Twitter in the high level nih. Kalau di Twitter kan spill anonim. Kalau ini udah jelas Udah orangnya ini orang udah nggak peduli. Ini bisa bagus ya spill gini untuk men-trigger orang yang punya masalah. Misalnya kasus dilecehin. Betul. Silent voice. Silent voice ini ingat sudah terjadi, sudah banyak orang yang spill dan ditanggepin. Bagus, ya kan? Sekali lagi spill mengumbar aib tuh salah satunya Anda pasti dapat dukungan dan pasti aparat bergerak. Selanjutnya Anda kalau spill ya harus siap dengan resikonya, bro. Iya. Anda satu gini. Katanya Yesi ini di blacklist seluruh mertua di Indonesia gitu. Ya sama sih suaminya itu juga gua rasa seluruh mertua. Di blacklist seluruh mertua seluruh Indonesia ya. Mending Yesi nikah aja sama Iya benar. suaminya. Iya. Bangsat, kenapa kita jadi gosip lagi bangsat. Aduh. Nggak, tapi yang kita bahas sekali lagi, kita kaget aja dengan pergeseran nilai aib-aiban ini. Dulu kita, ya Allah, jangankan ketahuan coli aja tuh malu, Pak. Sorry ya, maksudnya kita pas kecil, Pak, cerita ke temen tuh aduh sampai ketahuan. Jangankan gitu deh, kita berak di sekolah aja tuh malu, Pak. Itu termasuk malu berak di sekolah kan? Ya malu lah, gila loh. Tapi bukan spirit ya, berak di kamar mandi itu. Ya malu ya. Mesti di kamar mandi gitu. Kenapa gak keluar nih gitu. Apa ini? Atau gak ke toilet? Toilet lama banget gitu. Diteriakin di kelas. Itu aja udah aib ya. Maksudnya kita karena tumbuh dalam anjir berak aja malu, coli malu, bokep malu gitu. Kok tiba-tiba ada orang sekarang spill ini. Mungkin kita kaget ya. Mungkin ada kemungkinan kita udah masuk generasi boomer sih kayaknya deh. Yang kaget dengan lihat anak muda. Kok enteng banget cerita-cerita ya kan. Dan kayak gini, ini gue pengen kasih keterangan dikit gitu. Dan agak berbeda loh dengan komedi. Kalau komedi, meskipun dia eventnya real life, tapi ada exaggerasinya, ada crafting di situ, nggak telanjang, ngerti nggak? Nggak telanjang as it is gitu. Ya. Kayak misalnya semua punya cerita spirit di sekolah, tapi kan ada exaggerasinya, ada apa maksudnya? Bukan momoknya itu di das gitu. Oke. Sama misalnya kayak ketahuan coli, ketahuan bokep, bokep apa. Biasanya kan ada bumbu-bumbu tambahan gitu-gitu. Beda banget sama ya itu tadi ngumbar. Itu tuh anjing jauh banget sih. Iya, itu nggak ada komedinya, nggak ada. Kayak bikin lagu based on true life juga kan itu kayak ini kayaknya ngomongin ini ngomongin maksudnya agak tersamarkan gitu. Iya. Kalau dia cerita langsung mungkin kalau jadi lagu ya ibuku berduaan dengan suamiku sendiri gitu. Kalau dijadiin lagu nggak ya itu terlalu gamblang lah, terlalu gamblang. Ya misalnya kayak kemana kau tidak angkat telepon misalnya gitu. Maksudnya masih nggak terlalu direct, nggak direct. Kalau tragedi dijadiin karya ya begitu, eksplisit dan lain-lain. Kalau dijadiin podcast ya udah jelas begitu, Pak. Begitu udah as it is. Berarti nggak bisa dijadiin lagu. Berarti siapa namanya? Cewek ini Norma Risma. Dia kalau karaoke nggak mau nyanyi lagu ibu dia. Nggak, tapi bener deh, dia tuh mau ketemu orang baru gimana. Terus ntar dia ke mertuanya gimana. Misalnya ada laki udah suka mau dikenalin, udah saya temuin sama orang tua saya gitu. Apa? Terus orang tuanya kayak ini bukan cewek. Coba kan tanyain itu ibunya gitu, maksudnya gimana? Ntar dia lamar kerja juga. Iya, kalau di pelaminan siapa yang naik panggung? Aku anjir banget.
Terus ditulis nggak di undangannya ditulis nggak? Putri dari siapa dan dicoret. Norma Risma anak dari Bapak Anton gini-gini dan XXX doang bangsa. Ibunya disensor namanya. Aduh. Anjing. Tapi ini sebelum itu lagi itu Pak. Siapa namanya Vicky Prasetyo. Oh iya. Yang Angel Elga yang digerebek. Tapi Vicky Prasetyo sama Angel Elga tuh kan banyak gimmicknya. Banyak gimmicknya. Enggak, tapi katanya pernikahannya real kan, meskipun terdaftarnya, tapi banyak kayak emang dia salah satu yang kalau katanya ada gosip-gosip orang tuh dibayar suruh macarin siapa biar ada ini ya. Okay. Vicky Prasetyo tuh banyak katanya. Maksudnya, tapi ya kelihatan lah. Maksudnya kan lompat dari helikopter nggak mungkin. Dia sama Angel Elga kan helikopter ya. Iya bro. Iya. Itu kan gimmick dong. Iya. Ya enggak, tapi kan dia akhirnya digerebek bawa kamera itu. Katanya ngegapin Angel Elga sama cowok. Itu kan sebenarnya juga salah satu OG dari bongkar aib Pak. Iya bro. Jadi kita dari tadi berusaha nyari OG-nya mundur terus gitu. Iya, ada lagi ya kan. Cuma yang sampai datang ke podcast, gini, ini jadi viral karena ini orang biasa. Iya, layangan putus juga orang biasa. Iya, maksudnya kalau yang putus jadi series kan, jadi rame. Enggak. Viral dulu, entah bukunya apa status Facebooknya gitu, lupa gua. Oh, gara-gara itu. Iya, abis itu biasalah ada yang nawarin jadiin buku aja gitu. Oh iya ya. Rame ya. Oh, jadi series aja jadi. Enggak, ente tahu Arwinda enggak? Tahu. Arawinda. Ya, tahu namanya aneh banget. Susah bukan aneh ya. Susah penyebutannya. Kita harus disclaimer. Tapi kan kalau dia bukan yang nge-spill. Iya, dia kan kena spill. Karena dari ipar jadi itu yang Amanda Zahra bukan? Itu si suaminya, istrinya. Adiknya si ini. Adiknya si Amanda. Yang mana? Yang nge-spill. Oh, yang nge-spill. Tapi korbannya Amanda Zahra. Iya, korbannya Amanda Zahra. Gak tahu kenapa. Maksud gue tahu aja nih. Gara-gara kayaknya banyak yang nge-retweet, banyak yang nge-like, sering nongol. Ini kenapa? Nggak jadi deh. Pokoknya sering nongol lah di Ane. Akhirnya Ane ngikutin Pak. Soalnya sering trending, sering apa? Siapanya Arawinda dan filmnya kena cancel filmnya. Filmnya like and share tuh kena cancel Pak. Gara-gara ada dianya. Lah, yang aku bilang ini lebih parah kalau kamu dirundung fans K-pop di Google Maps. Ini di IMDb 1, berapa gitu. Anjir. Gara-gara pemainnya ya. Iya. Bintangnya cuma 1 sama 1, berapa gitu. Padahal nonton aja enggak. Tapi sebel. Oh, aku jadi mulai mengerti nih. Kayaknya yang sebel itu cewek rata-rata. Iya. Gini, meskipun cowok jadi korban, gini. Kayaknya aku mulai bisa nih. Cowok kalau diselingkuhin, itu kayaknya dukungan sesama cowok kayaknya nggak terlalu gitu. Iya. Tapi kalau cewek yang diselingkuhin, waduh, kayaknya begitu. Menurut gue nih teori gue ya. Misalnya siapa diselingkuhin, kita nggak akan seviral itu. Parah nih yang cewek enggak. Tapi kalau cewek yang disakitin, misalnya cewek jadi pelakor dan lain-lain, itu dukungannya lebih masif, Pak. Iya. Kayaknya sih. Mungkin ya. Fajar Setboy tapi diselingkuhi. Fajar Setboy kan korban. Tapi yang lucu anjing banget, ada yang komen kan Fajar Setboy nggak, orang tua masih nggak, orang tua udah nggak ada. Tapi bapak ibu masih ada gitu kan. Terus gimana kan ditanya, gimana? Nggak, orang tua ada. Iya, orang tua kan orang yang paling tua gitu. Tapi bapak udah nggak ada, tapi bapak ibu masih ada. Gimana sih nih gitu. Terus ada yang komentar gini, POV pacarnya Setboy, lu tahu kan kenapa gue putus sekarang? Bangsat banget orang komen ya. Anjing banget. Sebenarnya pacarnya Setboy nggak jahat-jahat banget ya. Kalau lu tahu apa yang gue lewatin. Orang ditanya berapa bersaudara, yang paling berempat, tua bapak saya, anjing. Ya enggak, kalau tadi kasus Arawinda itu salah satunya. Salah satu kasus spill yang jadi terbesar sampai cancel sampai sering aku, ini siapa sih Arawinda sering trending anjir. Nama orang lu trend. Aku sih kalau nama orang trending tuh pasti ada yang salah gitu. Bener. Trending tuh topik.
Piala Dunia Ya, gitu. Piala Siapa? Dunia. Dolar turun. Kalau Ya. Arawinda itu Anda setara Maguire gitu Pak Iya. trendingnya Pak. Setara. Ya kan Iya. trending tuh pasti kan orang ngomongin negatif, jarang positif nama orang trending gitu. Pasti Coki umroh nggak akan trending, Pak. Tapi Coki narkoba baru trending begitu. Kayak itu kan kalau nggak salah si korban si Amanda juga kayaknya keluarga cepat berembuk dan nyesel postingan suruh dihapus, mau disetel di dalam aja. Wah, tapi udah telat lah. Oh. Ini dia. Iya, iya. Sebelum hilang kan. Aduh, dah. Aku yakin podcast Densu juga udah banyak yang download ini, Pak. Iyalah. Udah banyak yang siap nih kalau dihapus ya kan. Kita lihat sih, penasaran aku seberapa lama Norma Risma ini akan menyadari kalau Dia menyesal. ya Tapi kayaknya kalau melihat tenangnya dia di wawancara sih dia nggak nyesal. oh itu lebih serem ya. Iya, Kalau lebih dia datang serem. marah-marah itu Iya. masih emosi. Tapi kalau dia datang ya ibu saya emang gini, ya itu gitu, lebih serem. kebayang nggak gitu? Aduh. Bahasa itu nonton. Nonton cuplikan nonton lah. Berusaha update aja gua. Oke, sekali lagi ya. Dengan perkembangan zaman modern ini kita sebagai orang tua, kita ngomongnya sebagai orang tua. Kayaknya sih mengumbar aib sekarang banyak manfaatnya. Banyak. Salah satunya bisa jadi series terkenal, Betul, ya kan. betul, Salah betul. satunya Anda bisa diundang-undang podcast. Ya. Karena kalau Anda nggak punya masalah sebesar itu, Anda tidak akan diundang di podcast. kan? Ya. Bisa jadi Anda trending topik ya. Bisa trending topik, nama Anda bisa jadi trending topik hanya gara-gara umbar aib. Itu manfaat-manfaat dari umbar aib ya. Tidak peduli ibu Anda nanti awkward, yang penting Anda rame dulu, viral ya kan. Semoga mungkin keviralan Anda bisa menghasilkan endorsan. Iya. Anjir ini, aduh ini lucu banget. Terkenal jalur korban ibu sendiri gitu. Aduh, riwai banget deh. Tadi kita udah kasih ya sarannya. Jadi approach brand tisu sama CCTV ya. CCTV ya. Jadi karena kita Bang Adri adalah orang marketing advertising Iya, jadi iya, mungkin iya. menyarankan Anda kalau mau spill Anda sudah siap-siap Anda mau ke brand apa. Ya. Gitu. Salah satunya Bardi tadi kalau selingkuh, kalau Anda punya suami KDRT mungkin Anda brand ini kayaknya Debus misalnya. Bos bisa ya. Atau rompi-rompi anti peluru gitu ya. Iya. Yang jelas Penghilang sakit kepala. penghilang sakit kepala. Oskadon nggak mempan juga kalau digebukin juga. Sekali lagi kami mendukung membongkar-bongkar aib, ya kan, terutama aib sendiri. Jangan aib orang, menurutku Iya, aib orang jangan bro. Aib sendiri Anda bongkar-bongkar silakan, ya kan. Oke, kalau begitu, kalau kalian punya aib yang mau diceritain di komen, langsung aja drop di komen. Kalau kalian punya usul next episodenya bahas apa, langsung aja drop di komen. Saya Treta Muslim, pamit. Saya Adriano Kalbi juga pamit. Dadah. Dadah.